Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya di bidang mekanik elektrikal ya. Khususnya itu untuk mekanik mesin-mesin automation ya. Jadi banyak kan di industri pabrik mesin-mesin yang berjenis automation atau automatic. Otomatis buat kalian yang mekanik yang memegang mesin itu ya, mesin automation, tidak asing dengan alat yang ada di depan saya seperti ini ya. Ya, ini namanya itu dripper servo. Mereknya Yaskawa dengan serinya seperti ini. Jadi saya akan mengasih tahu buat kalian yang belum tahu gitu ya, soket-soket apa saja sih yang ada di dripper servo ini ya, dan fungsinya apa, terus error kodenya apa, dan troubleshootingnya gimana gitu ya. Nah, untuk pertama-tama saya akan ngasih tahu sumber input powernya dulu ya. Ini input powernya ada dua nih, ini ya, netral dan pasang. Ini di jumper, netral dan pasangnya di jumper. Nah, kenapa di jumper? Karena di dalam karena di dalam dripper servo ini ada dua modul. Yang pertama untuk modul UPW ya, UPW buat ke motor steppernya, dan yang kedua itu untuk modul program, untuk modul namanya tuh parameter lah intinya. Jadi makanya harus ada dua setrum, maksudnya dua jalur setrum ya yang masuk ke dripper ini, karena untuk menyalakan dua buah modul yang ada di dalam servo ini ya, di dalam dripper ini. Sorry. Nah, ini tuh tegangannya 220 ya, netral dan setrum. Ini ya, ini soket yang ini sumber input utamanya ya. Dan yang kedua ini adalah soket controller dari PC atau modul-modul seperti ini contohnya. Nah, sini ya. Ya pokoknya tersambung ke suatu perintah, yaitu entah itu lewat PC atau lewat tombol-tombol tertentu ya coy. Nah, ini adalah soket modul perintahnya gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah encoder ya. Ini ada soket encoder yang menuju ke stepper motor gitu ya. Ini tuh membaca putaran motor atau limit motor, maksudnya limit itu parameter ya, parameter motor. Nah, ini bacanya lewat kabel ini terhubung ke stepper motor ya, motor servonya. Kalau ini dripper servo, jadi perlu diingat ya, ini dripper servo, kalau yang penggeraknya itu motor servo gitu ya. Nah, terus yang keempat ini UPW ya, ini soket UPW ini yaitu untuk tiga pasanya yang masuk ke stepper motor ya, untuk menggerakkannya jadi ya. Ini untuk membaca putarannya. Nah, ini controllernya, dan ini power utamanya yang masuk ke untuk mensuplai dripper ini ya. Nah, terus ini ada grounding gitu ya. Nah, ini sudah keadaan run. Nah, ini kalau misalkan keadaan run seperti ini itu bisa digerakin ya si motornya, entah itu lewat tombol, entah itu lewat PC ya, pokoknya bisa berjalan dengan normal sesuai settingan parameter yang udah diinstal di dripper ini gitu. Terus ini ada tombol-tombol ya, kalau misalkan sudah run seperti ini ya, saya juga kurang tahu tombol-tombol ini fungsinya apa ya gitu. Jadi ya saya nggak akan mengasih tahu. Nah, terus ini ada soket USB. Nah, ini buat buat memasukkan settingan parameternya ya lewat PC. Ntar saya akan bagi tutorialnya gimana cara membackup parameter, dan maksudnya tuh mengimpor parameter atau mengekspor parameter dari yang maksudnya apa ya, gimana ya, membackup dari mesin yang masih berfungsi gitu ya ke dripper yang baru gitu. Makanya kalau misalkan ganti dripper itu nggak langsung bisa diganti, jadi harus dimasukkan parameternya terlebih dahulu dengan cara membackup dari mesin yang masih normal gitu ya, membackup parameternya lalu dimasukkan ke dripper yang baru ya. Kalau misalkan dripper ini rusak apabila ada pergantian dripper gitu. Nah, ini soket USB nya ya, USB nya seperti colokan
casan Cina baheula tehnya. Nah, terus ya seperti ini ya bodinya. Oke. Nah, perlu kalian ketahui juga, driver servo ini tuh ada spesifikasinya ya coy. Kalau ini tuh 400 watt. Oke ya, 400 watt. Nah, dimana kalau spesifikasi driver ini 400 watt, jadi harus menggunakan motornya itu tidak lebih dari 400 watt gitu. Bisa dipahami ya. Contoh nih, ini kan driver ini kan spesifikasinya 400 watt 2,8 ampere gitu. Terus menggunakan motornya itu lebih dari 400 watt. Si daya motornya itu otomatis ini akan errornya itu 050 ya. Itu karena tidak seimbang, maksudnya tidak kuat lah intinya untuk menggerakkan sebuah stepper motor yang lebih dari spesifikasinya lebih dari driver ini ya. Jadi kalau misalkan ini kan driver 400 watt, jadi bisa menggerakkan motor yang di bawah 400 watt gitu ya, asalkan jangan lebih dari 400 watt karena akan error. Jadi harus sama lah intinya, harus sama spek driver ini sama spek stepper motornya itu sendiri gitu ya coy. Nah, lanjut sekarang pengenalan kode error ya di sebuah driver motor, driver servo ya. Ini kan sudah run, otomatis ini berjalan dengan mulus ya. Saya akan coba melepas soket controllernya ini ya. Anjir tuh kayak dek dibuka lah. Nah, ini udah saya buka ya dari pohon. Apabila saya akan melepas soket ini, oh ternyata BB BB itu bau badan. Salah coy, sorry. Jadi ini BB itu dalam artian itu standby ya, mode standby. Maksud standby itu tidak ada perintah dari controller itu ya, karena ini dicabut, jadi ini nggak ada perintah. Tapi kalau dipasang lagi langsung run tuh kan. Nah, ini soketnya itu dari controller. Nah, terus soket selanjutnya itu ini encoder. Saya akan coba melepas soket encoder ya. Oh, ternyata alarmnya C90. Jadi C90 itu ada error di bagian encoder, entah itu kabelnya putus atau stepper motornya itu yang rusak. Karena di dalam stepper motor itu ada sebuah piringan disk yang membaca putaran dan torsi motor itu sendiri. Oke? Oke ya, bisa dipahami ya, coy. Oke, ini ingat ya, ini soket encoder gitu. Saya coba pasang kembali. Nah, apabila ini dipasang kembali itu akan tetap alarm C90. Nah, resetnya itu seperti ini. Ini lepas dulu powernya, lepas dengan cara dipencet lalu dicabut kalur. Anjir jelas goblok. Nah, ini apa rem? Terus dicolokin di nah, otomatis alarmnya hilang tuh kan, bener kan. Jadi kalau misalkan sudah melepas encoder itu harus direset drivernya, harus dilepas powernya. Nah, ini soket UPW ke motor, saya akan coba melepasnya. Apakah alarm? Oh, ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena motor tidak keadaan bergerak. Apabila kalau misalkan motornya kita gerakin lewat PC atau lewat tombol tertentu, itu akan alarm di drivernya. Alarmnya itu 710 karena tidak ada beban. Tidak ada beban, tidak ada motornya itu tidak kebaca ke drivernya, makanya run terus gitu ya. Paham ya, Joy? Nah, ya jadi intinya ini kalau misalkan ini dilepas itu timbul alarmnya itu ketika itu digerakin lewat PC atau lewat tombol, maksudnya ngegerakin stepper motornya. Jadi ini akan timbul alarm apabila ini dilepas gitu. Itu cara mengetahui kode-kode alarmnya itu ya. Kalau misalkan 710 itu otomatis ya di jalur UPW-nya itu ada yang bermasalah gitu, entah itu copot hiji atau macet gitu ya, putarannya macet atau putarannya seret gitu. Itu akan
muncul alarm di sini. Apabila putarannya seret, lalu motor stepernya itu terlalu panas atau overheat gitu, itu akan timbul kode errornya itu 720. Itu menandakan motor stepper itu overheat atau panas gitu ya, overheat, overload gitu ya. Jadi intinya tuh ada di area di mekanikalnya itu ada yang seret, mungkin entah itu bearing ataupun pulinya ataupun pembelnya gitu. Intinya ada yang seret, ini akan menunjukkan alarm 720. Nah, apabila ada yang putus UPW-nya atau ada yang langsung ngehentak gitu, maksudnya ngehentak itu langsung ada yang menahan putaran motornya itu, jadi ini akan terbacanya itu 710 ya, jadi langsung overload gitu ya, jadi langsung ada hentakan berhenti gitu ya. Itu alarmnya itu akan menunjukkan 710 untuk yang di soket UPW gitu ya. Dan ciri kerusakan di driver servo ini yaitu ditentukan dengan menyala atau tidaknya lampu charger ini ya. Oke. Apabila lampu charger ini menyala kuning seperti ini, itu dipastikan driver itu dalam keadaan normal, baik ya, maksudnya kondisinya baik dan normal. Tapi apabila lampu charger ini mati, itu bisa dipastikan itu dalam keadaan sakit ya, tidak normal si drivernya. Nah ini pasti akan run lah kalau misalkan ini maksudnya ada kejadian chargernya itu mati ya. Tetap bisa run, cuman akan ada alarm 410. Apabila motor steppernya kita gerakin, akan timbul alarm 410 ya. Apabila chargernya itu mati, lampu chargernya mati ya, itu 410 ya. Ini kan masih hidup, makanya tidak ada alarm 410. Nah, untuk cara mengatasi 410 itu bisa dibongkar ya, maksudnya ada komponen-komponen yang di dalam driver ini yang harus diganti gitu. Ntar saya akan buatkan videonya ya, karena sekarang belum ada yang rusak drivernya. Oke, jadi intinya tuh setiap mesin auto itu menggunakan driver servo atau motor stepper atau servo motor, pokoknya macam-macam lah bahasanya gitu. Dan jenisnya juga macam-macam ya, ada jenis Yaskawa, ada Panasonic, ada Mitsubishi, pokoknya banyak ya. Nah, beda merek otomatis beda settingan, beda parameter, tapi cara kerjanya itu hampir sama. Samanya gimana ya? Menggunakan controller, encoder, dan soket UPW, terus power masuk ke driver, itu pasti cara kerjanya itu sama menggerakkan stepper motor ya, entah itu merek apapun ya, berjenis driver servo, pasti cara kerja gitu. Hanya saja pemrogramannya itu beda, dari segi backup, dari segi copy paste nya, parameternya itu beda, dan aplikasinya pun yang digunakan di PC nya itu beda. Kalau untuk seri Yaskawa seperti ini ya, di depan saya ini, itu aplikasinya itu menggunakan Sigma Win versi 7 ya, versi 7. Ntar saya akan coba tutorialkan, buat video tutorialnya, backup parameter gitu, atau copy paste parameter dari mesin yang dari mesin yang normal ke driver yang baru gitu ya. Oke, untuk sekarang sekian dulu video dari saya ya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya tentang driver atau di mesin-mesin automation. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.